Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar untuk hari ini? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat bertemu dalam pembelajaran hari ini dengan sehat tanpa suatu kekurangan apapun. Yang pertama, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipimpin oleh ketua kelasnya. Baik, Pak. Baik, teman-teman. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke. Gimana kabar kalian untuk hari ini? Sehat, Alhamdulillah sehat. Di masa pandemi ini mudah-mudahan kita diberi kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita saya sebagai guru, Anda sebagai siswa, sehingga dapat belajar dengan baik sehingga menjadi satu poin kalian demi tugas sebagai warga negara yang baik. Jangan lupa, sudah makan apa belum hari ini? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Sudah, itu sebagai energi kalian, jangan lupa makan. Sekarang katanya makan yang cukup sehingga tubuh kita menjadi sehat. Jangan lupa berdoa juga supaya kita sehat. Jangan lupa minta doa sama orang tua sehingga apa yang kita lakukan semua adalah berkah untuk hari ini. Siapa yang tidak hadir hari ini? Saya absen dulu dari yang pertama. Mbak Dianita. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Mbak Desi. Desi yang mana, Pak? Desi Rianti. Waduh, hadir, Pak. Alhamdulillah hari ini komplit ya. Oke. Hari ini kita akan belajar di mata pelajaran alat industri kimia ini dengan materinya adalah alat pengukur laju alir atau disebut dengan flow meter. Ada yang sudah tahu mengenai flow meter? Belum, Pak. Belum, Pak. Coba nanti kita akan pelajari. Untuk hari ini yang kita pelajari adalah mengenai pengertian flow meter, kemudian pemasangan flow meter, kemudian jenis flow meter, yaitu yang kita pilih adalah untuk hari ini yaitu diferensial pressure flow meter. Kompetensi dasar dan indikatornya adalah menerapkan penggunaan peralatan pengukur laju alir. Tujuan pembelajarannya nanti yaitu berdasarkan pernyataan tentang ciri-ciri alat pengukur laju alir, peserta didik dapat menerapkan atau menentukan jenis-jenis alat pengukur laju alir dengan tepat. Kemudian langkah pembelajaran kita nanti yaitu pertama adalah hanya jawab permasalahan, kemudian diskusi, kemudian presentasi, refleksi, dan nanti terakhir adalah evaluasi. Ada yang pernah lihat alat ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Meteran Gimana? pam di rumah, Pak. Di rumah. Ya, di rumah, depan rumah, Apakah Pak. sumber utama di rumahmu adalah pam? Iya, Ada, Pak, Pak. pakai pam Pakainya saya, pam. Pak. Oh, pakai pam. Pernah Iya. mengamati meteran airnya? Pernah, Pak. Kalau bukan keran muter-muter itu, Pak. Oh, Bergerak. muter-muter. Ganti-ganti, Pak. Ya, itu berarti di sini ada meteran air, soalnya. Kira-kira pernah lihat satuannya apa sih? Kipik. Apa ya? Kubik. Kubik, Pak. Kubik, Pak. Iya. Bayarnya per liter atau per meter kubik ya? Meter Kalau kubik, di Pak. rekeningnya per 10 kubik, Pak. Meter kubik. Oh iya, berarti pernah lihat rekeningnya memang benar. Itu Iya, Pak. per meter kubik. Kalau dilihat dari ini, salah satu dari contoh dari flow meter adalah meteran air. Tapi itu adalah contoh yang paling sederhana di sekitar rumah kita. Kalau ini contoh dari penggunaannya misalnya 3036 yang merah. Kalau membacanya adalah 30,36 meter kubik atau 30.360 liter air. Berarti kalau kalian nanti bisa dilihat-lihat di rumah, oh ternyata sudah menggunakan meteran air sebanyak ini. Itu ya. Nah, bagaimana di industri? Ternyata di industri itu lebih menarik lagi penggunaan dari alat pengukur laju alir. Pernah lihat ini? Yang pertama, gambar yang pertama? Belum, Pak. Belum, Pak. Ini adalah pengepakan cairan. Berarti kalau misalnya
di botol minuman kemasan, kalau memasukkannya kan nggak mungkin satu persatu seperti kita bensin eceran itu. Maka ini pakai pengepakan otomatis, berarti pakai mesin, berarti langsung berapa volume yang masuk ke dalam. Kemudian ini sistem heating, ventilation, and air conditioning. Apa sih ini? AC, Pak. Ya seperti AC itu, seperti AC, tapi biasanya sistem ini digunakan untuk mengatur temperatur dari suatu ruangan pada industri obat. Kalau ini yang terakhir, sistem blending di industri minyak. Pernah dengar? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum sampai? Belum sampai. Oh, belum sampai. Alatnya canggih-canggih, Pak. Atau mencampur cairan. Jadi ini sangat perlu namanya flow meter. Jadi nanti kita akan belajar tentang macam-macam alat flow meter yang ada di industri. Coba amati video berikut ini. Ini adalah penggunaan dari flow meter di industri. Ini adalah alat untuk filling pada perusahaan minuman. Jadi untuk di industri ini semua serba otomatis untuk sekarang. Jadi memasukkan berapa volumenya itu juga secara otomatis. Pernah lihat kalau di industri kemarin PKL misalnya kelas? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Oh kemarin Pak waktu kunjungan ke Coca-Cola Pak. Oh ada seperti ini. Betul, di Coca-Cola ada memasukkan secara otomatis ya. Nah, di situ diukur flow meternya. Coba di sini ada kasus, ayo kita berpikir misalnya dari video tersebut di industri air minum kemasan volumenya 650 ml, air hasil pengolahan dimasukkan ke dalam kemasan secara otomatis dengan bantuan tenaga pompa dan jumlah alirannya dijaga dengan menggunakan flow meter. Apabila pada suatu saat ditemukan oleh quality control air di kemasannya hanya 625 ml sehingga kualitasnya menjadi berkurang. Menurutmu mengapa bisa turunan volume seperti ini? Ada yang tahu? Saya, Pak. Oh iya, Mbak Anita. Kira-kira apa? Flow meternya rusak, Pak. Flow meternya rusak. Mungkin juga karena di situ ada alat namanya flow meter, alat pengukurnya yang rusak. Ada lagi? Saya, Pak. Siapa? Saya Dewi, Pak. Pak. Dewi. Saya Pak. Dewi, Mbak Dewi. Karena air itu mengalir, Pak, berarti kemungkinan ya, Pak, Ya. pompanya rusak kali ya, Pak. Pompanya rusak, mungkin ada penurunan kualitas dari pompa, benar. Ada lagi? Saya Pak. Pak. Bapak Sarip. Ya Pak. Kalau kemarin waktu di Coca-Cola kan saya ikut ya Pak Ya. ya. Itu mungkin itu Pak settingannya Pak ada yang berubah. Settingannya berubah, komputer setting alatnya ada yang berubah. Oke, Ya, ada Pak. lagi? Saya, Pak. Gimana, Bagus? Mungkin botolnya bocor, Pak. Ada botolnya bocor. Mungkin aja. Jadi banyak kemungkinan bahwa di sini ada rusak pompanya, kemudian rusak flow meternya, kemudian ada kebocoran, kemudian mungkin mesinnya juga rusak. Kalau flow meternya kira-kira apa yang menjadi pemikiran kita? Atau ada pertanyaan mengenai kasus ini? Tanya, Pak. Ya, Hubungannya mesin, pompa, flow meter sama kualitas produk itu apa ya, Pak? Kok saya waduh. Ini sudah nggak ya? Sudah banyak sekali variabel, ada hubungan pompa, kemudian hubungan flow meter, kemudian hubungan dengan kualitas. Kira-kira ada yang bisa menjawab terlebih dahulu dari pertanyaan Mbak Anita? Ada yang bisa menjawab? Coba Pak ya. Coba, Mas Arif. Itu kalau sebenarnya kalau misalnya airnya kok kemasannya berkurang, kalau flow meternya bagus, misalnya flow meternya bagus, mungkin di pompanya Pak yang rusak gitu. Jadi saling berkaitan Pak antara pompa
seperti yang di pelajaran kelas 11 dulu kan ada Oh iya, ini Pak, pompa apa ya. namanya, satu sistem proses Iya. ya Pak ya. Satu sistem unit proses, betul. Ya, jadi semua saling berkaitan. Kalau hasilnya produknya berkurang berarti ada kerusakan di kemungkinan di alat pompanya. Betul sekali. Kalau misalnya flow meternya itu bagus, berarti pompanya bisa rusak atau mesinnya rusak sehingga kualitasnya produk menjadi berkurang. Jadi salah satu fungsi dari flow meter itu adalah menjadi suatu indikator dari alat-alat yang lain. Flow meter sangat penting. Untuk itu nanti kita akan pelajari tentang jenis-jenis flow meter yang ada di industri, kemudian cara pemasangannya dan jenis-jenisnya. Gitu ya? Ya, Pak. Kemudian selanjutnya kita lakukan diskusi. Kita bagi menjadi 4 kelompok yang anggotanya dapat dilihat di layar. Ya, Pak. Kemudian lakukan diskusi di grup WA masing-masing kelompok yang sudah dibuat. Pak Andi akan membimbing kalian di grup WA tersebut. Lakukan diskusi selama 30 menit dan hasilnya dikirimkan melalui GC. Ya, Pak. Sekarang kita tutup Google Meet kita. Nanti kembali jam 10. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah sudah jadi LKPD-nya? Sudah, Pak. Ada kesulitan? Sementara ini enggak, Pak. Enggak ada. Kalau tidak ada, coba nanti kita Cuma itu Pak, alat-alatnya kan terlalu modern, sangat modern, jadi agak bingung nih Pak Mas. Oh ya, nanti coba kita diskusikan dengan teman yang lain dalam presentasi kelompok. Ini saya download dari Google Classroom yang sudah kalian kirimkan. Nah, ini yang sudah kalian kerjakan melalui diskusi kelompok. Ini kelompok miliknya Mas Agus ya? Dan Mas Arif. Ya Pak, Iya, Pak. itu Agus yang ini Pak, yang bantuin ngerjain, bagus dia Pak, pinter. Coba dibacakan supaya kelompok-kelompok yang lain itu dapat berdiskusi bersama. Ini yang poin yang A. Baik Pak, saya coba Pak ya. Ya. Nah ini baik teman-teman, ini hasil diskusi saya dan Agus. Ini ya, alat ini digunakan untuk mengetahui adanya suatu aliran material dan total massa atau volume dari material yang mengalir dalam jangka waktu tertentu. Itu dinamakan dengan flow meter. Iya, flow meter, betul. Berarti alat ini adalah untuk mengukur aliran yang disebut dengan flow meter. Betul ya? Tidak hanya volume saja, tapi massa dan kecepatannya juga diukur, namanya flow meter. Ini masih kelompok 1. Ini yang pertama namanya apa? Venturi Venturi Pak. Venturi tube. Betul. Kemudian yang kedua, Orifice orifice plate, betul. Ini yang ketiga. segmental width. Kemudian ini ciri-cirinya. Yang pertama, tadi Venturi tube. Pipa yang Terdapat luas penampang yang berbeda. Yaitu pipa di dalamnya terdapat luas penampang yang berbeda. Ada besar, kecil, kemudian besar lagi. Kemudian yang kedua, apa? Suatu pet berlubang dimasukkan ke dalam Kiri, pipa, betul. Pak. Yang ini adalah suatu plate berlubang dimasukkan ke dalam pipa. Betul. Betul sekali. Ini ada kerucutnya. Ini sebagai kata kuncinya. Gitu. Ada pertanyaan? Perhatikan video berikut ini mengenai materi dari flow meter. Yaitu pada industri kilang, bangkit listrik, dan industri flow meter. Adanya suatu dan listrik. Jadi di sini untuk
DP flow meter ada hampir semua bisa. Dan tapi yang tidak recommended adalah selari. Kira-kira ada pertanyaan dari video tersebut? Tadi apa itu flow meter? Alat untuk mengukur apa? Aliran. Laju aliran, Pak. Betul. Kemudian pemasangannya ada 2 tadi, apa saja? Menyisipkan. Sisipkan. Anda menyisipkan menghubungkan, Pak. dan menghubungkan insert dan inline. Kemudian yang dimaksud dengan differential pressure flow meter berarti ada perubahan apa? Aliran. Tekanan ya, Pak. Karena ada penghalang maka terjadi perbedaan tekanan. Kemudian jenisnya ada banyak sekali tadi ya. Ada Vicon, ada tabung pitot tube atau Venturi dan betul. Kemudian ini untuk yang praktikum ini kelompok B, silakan dibacakan Mbak Anita, kelompok B. Dari tujuan? Ya, tujuannya itu peserta didik dapat mengukur laju alir suatu fluida dengan alat pengukur laju alir. Setelah itu putuskan alat penukar ion dengan listrik. Betul sekali. Kemudian yang terakhir hasil pengamatannya kemarin berapa? 0,8 liter, Pak. Liter per jam. Berarti LPH kemarin ya. Kemudian ini satuannya dari meter tadi apa? Meter kubik, Pak. Meter kubik per jam. Dari percobaan yaitu Liter apa tadi? per jam, Pak. Liter per jam. LPH, liter per jam. Oke. Tadi kalian sudah melakukan diskusi, presentasi. Kemudian silakan kerjakan evaluasi dalam liveworksheet.com. Saya beri waktu 10 menit cukup untuk mengerjakan evaluasi. Saya tunggu kemudian hasilnya di screenshot dimasukkan ke GC kalian. Gitu ya. Silakan dikerjakan. Sudah ya? Ya, Pak. Tidak. Kemudian kesimpulannya untuk hari ini yaitu yang pertama kita hari ini belajar apa saja? Flow meter, Pak. Ada flow meter. Flow meter apa saja yang kita pelajari? Diferensial flow meter. Kemudian pemasangan alat flow meter. Kemudian apakah kegiatan hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Pak. Menyenangkan, Pak. Lihat-lihat alatnya Ya. bagus-bagus, canggih-canggih. Ya, betul. Berarti hari ini menyenangkan. Kemudian kalau besok pakai Google Meet lagi, apakah kalian mau? Siapa? Ya, Pak. Besok kita lanjutkan dengan pembahasan tentang jenis flow meter yang lain ya, mengenai magnetic dan Coriolis flow meter. Kemudian nanti kalian kerjakan tugas yang ada di GC kalian. Demikian, ada pertanyaan dulu untuk hari ini? Nggak ada, Pak. Belum ya? Kalau tidak ada, mari kita tutup untuk kegiatan hari ini. Semuanya sudah bagus-bagus, sudah aktif semua. Kemudian semua juga sudah mengerjakan LKPD dengan sangat bagus. Besok kalau LKPD-nya ada yang jelek, diulang lagi, terus sampai nilainya bagus. Bisa dilihat materinya dari bahan ajar atau video yang sudah diberikan di GC. Sehingga nanti apa yang kamu pelajari, bisa maksimal dan ilmu yang kalian pelajari bisa maksimal. Silakan dipimpin doa. Mas Arif lagi sebagai ketua kelas. Pak, alhamdulillah teman-teman kita sudah mendapat ilmu belajar dari Pak Andi. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Demikian kalau ada salah mohon maaf. Demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama.